Expensive to buy? Yes. Expensive to own? Yes. Worth every penny? Absolutely. Igomen Lovers. Mantap banget. Betul, berjumpa lagi dengan kita berdua nih. Bertiga. Siapa? Bertiga. Sama kameramen. Oh iya. Berempat sama Ketua Igomen. Iya tentunya. Sekarang kita lagi ada di mana nih Bob? Tepatnya hari ini kita berada di daerah Bogor, Di daerah Bogor. Ciampea ya. Ya, Ciampea. Ciampea, Di yaitu kaki gunung. Betul. Kaki Gunung Salak. Ini tempatnya siapa? seorang legend. Seorang legend ya. Pasti yang di kalangan hobis, Uh-huh. pemain arwana. Ya. Nah, beliau ini sangat menginspirasi Wah, untuk kita semua, mantap luar khususnya biasa. para penggemar ikan arwana. Iya, tentu saja. di Karena sini. memang beliau itu bukan hanya satu jenis arwana aja. Gitu. Ada apa? Ada banyak ya? Ya, termasuk Igomen ini. Wah, ini kemarin itu beliau ini Ya. sempat ikut di eventnya Igomen yang kedua ya. Betul sekali. Dan dia dapat juara ya. Juara Dapat juara dan juga dapat door prize. tentunya. Oke, tanpa panjang kata, Betul. tanpa banyak kalimat-kalimat yang nggak penting kayak kita berdua, Betul. langsung saja kita langsung ke ini dia. Bisa serius nggak? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ini ada tempat kita buat ini kayak Kira-kira buat apa ya? ini nanti kan kita pemanasan, naik ke sini. Ini buat ini kayaknya nih, buat kita berenang nanti. Akan ada lomba, antara orang sama arwana, siapa yang paling cepat berenang ke depan. Tapi nanti kita tanya Pak Wandi yang langsung, oke? Pasti. Kita tanya sama Pak Wandi, ini tuh fungsinya untuk apa? Oke. Apakah untuk persiapan panen biar mudah, Lebih enak. apa buat nyuci baju? Kayak zaman dulu ya, Iya. pakai penggilesan. Tapi nanti kita review Pak Wandi langsung untuk siap. menanyakan. Ini tuh ada besi-besi, istilahnya Oh. nih kayak biasanya kan kalau farm itu identik dengan tanah pur ya. Ya, Nah, ini kok dia kayak ada pakai batu-batu coran gitu semua, ya. batu-batu coran semua gitu. Memang mungkin dia punya khasiat tersendiri ya. Ya, pasti ada sesuatu lah. Kita nggak tahu nanti pokoknya Betul. kita langsung aja Betul. kita akan ngobrol langsung sama yang punya farm, Bapak Suwandi dari Suwandi Red. Red. Mantap. Igomen Lovers. Pas banget Pas nih. banget ini sekarang udah jam makan Jam siang. makan siang ikan. Nah, Sekarang kita betul. mau lihat sambil makan ikan sambil kita nanti ngobrol-ngobrol sama Betul, betul. Pak Suwandi. Ini dia.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipan Gunawan. Jadi Jagur. Oke teman-teman, kita sekarang udah bareng sama Bapak Bandi yang tua Pak. Wah, berarti Om aja ya? Sebut Om Bapak ya? Jadi Ini ada berapa ekor, Pak? ini kurang lebih 30 ekor. 30 ekor. 30 ekor dari satu kolam ini. Ya, dari kolam ini. Kalau total ada berapa kolam di Bejo Farm? Bejo Farm ini kolam indukannya ada 5. 6 sama ini. Ini yang belakang kecil. Oke. Jadi ini nanti semua hasil panen dari Pak Tuandi dari ikan-ikan yang ini ya? Iya. Lumayan lah, kemarin. Ini kemarin ini nih. Oh, ini. Lumayan lebih banget tadi. Oh iya, yang tadi makan itu ya. Ini betinanya berapa, jantannya berapa, Pak? Dan satu kolam ini belum maksimal sih ya, Belum maksimal. imbang-imbang, masih kurang gitu. Nah kalau untuk kolam sebesar ini, kira-kira cowoknya berapa, betinanya berapa? Idealnya 2:3, jadi 3 betina, 2 jantan. Kalau ada itu 14 ya. Pokoknya berarti perbandingannya dekat 2:3 gitu. Ini enak banget ya. Panennya tinggal naik ke sini. Tadi saya masih panas soalnya sih, biasanya muncul. Tadi saya pikir ini buat kita berenang nanti loncat ke sana Pak. Ya, ini kan sebenarnya dulu kita desainnya sih buat kolam loncat pindah. Wah, itu kan benar. Peminatnya nggak banyak, kita arwana aja. Kan, kalau arwana kan banyak peminatnya, jadi jual dulu ya, lumayan ya. Gede banget. Betina itu betina ya. Jika kamu nyebur bisa hamil tuh. Ntar anaknya jadi anak apa ini? Jadi anak kodok. Ini kita lihat ya teman-teman, ini tadi makan dan indukannya juga benar-benar besar. Dan memang kalau Pak Suwandi atau Suwandi Red ini terkenalnya dengan ikan-ikan yang jumbo. Betul. Nah, ini saya mau tanya aja langsung ke ownernya. Kalau size jumbo itu kan memang sudah Pak Suwandi ini memang ikannya ikan jumbo gitu ya. Itu ada pemilihan fisik atau gimana tuh untuk dapat yang jumbo gitu? Iya, karena kan ikan jumbo itu pertama ada nilai plus. Ikan arwana itu nggak usah merah dulu, tapi kalau bisa dibeli sampai kurang 8% itu ada nilai plus. Jadi ini sebenarnya juga panjang, jadi untuk memilih ikan jumbo apa enggak itu juga berukuran berukuran gede, tebal, gitu juga jumbo. Wah, ini untuk para pehobi tuh kebetulan jantan ikan. Ini gede-gede. Hasilnya itu juga biasanya kamu tuh gede. Oh, berarti itu salah satu caranya tuh ya, treatmentnya ya, pemilihannya ya. Ya, gitu ya, titiknya lebar, titiknya gede, nah itu nanti. Tapi dari kalau untuk titik yang besar itu dari size 25, 30 itu kelihatan nggak? Ya, 15% aja kelihatan. Oh, kelihatan ya, beda ya dia. Dari tulang-tulang ekor, dari tulang-tulang dari ketahuan juga. Oh, benar sih. Oh. Nah, kalau kita mau lihat yang gede-gede lagi di kolam sana. Oke, boleh. Ayo kita lihat ke kolam sebelah sana. Gede-gede banget pemirsa. Pokoknya tuh jumbo semua. Nanti buat teman-teman bisa lihat itu. Wah, kepala hijau itu luar biasa ya, kepala hijau. Ini kolamnya sangat produktif. Untuk bedain betina dengan jantan tuh udah ada apa? Kalau ikan di kolam sih sangat gampang ya, biasanya dari atas ini, dari bentuk badannya itu sangat kelihatan. Oh gitu ya. Jadi kalau yang panjang agak ramping itu jantan. Oh panjang ramping gitu ya. Malah juga kelihatan lebih panjang gitu. Tapi kalau dia agak lebar dari ujungnya, ikannya juga lebar ke bawah, hilang. Oh gitu. Nah kalau ini ada yang kepalanya hijau gitu. Ya, itu apa ada khusus nggak? Atau kan biasanya ada yang kita makan di kepala, tapi kepalanya warnanya hijau. Kan jarang
Tapi di sini rata-rata air kita cari yang berendut ya, sampai 90%. Keren banget sih ini ya Bob ya. Ya. Ini di kolam aja warnanya aja teman-teman ini kalau di akuarium kemudian di tanning kira-kira untuk jadi merah berapa lama nih kalau yang Kalau kayak yang gini? berjenis tanah 6 bulan juga pasti ya. Wah 6 bulan. Karena ikan udah cukup umur. Base-nya juga udah bagus banget sih ini keren-keren sih. Jadi warna. Nah kalau air sendiri gimana nih Pak Tuan ini? Karena kan ini outdoor ya, pasti kan kalau hujan itu kadang suka merubah pH dan lain-lain. Itu kalau Pak Tuan punya treatment khusus atau kayak gimana? Kalau sebetulnya kalau di farm di Pulau Jawa itu antara air hujan sama air asli itu tidak begitu banyak perbedaan. Nah, kebetulan kita kan pakai air irigasi dan sumber air kita itu dari air gunung sawah. Itu sangat bagus. Jadi sini airnya sangat soft. Dan kita kan air jalan terus, makanya kita waktu makan juga bagus, kesehatan ikan juga terjaga. Kalau ini apa Pak? Yang hijau-hijau ini nih? Ini buat penyeduh ikan. Buat penyeduh ikan, jadi buat filter alaminya. Karena ini kan jenis tanaman apu-apu. Apu-apunya ke bawah, jadi buat menyerap kotoran-kotoran. Jadi di bawahnya bisa buat main ikan, buat numpuk ikan. Ini orang-orang kan rata-rata kan pakai jaring. Ya betul. Jadi pakai jaring itu pertama biaya, umur, mengurangi keindahan juga. Kalau begini ya kita lebih murah dan lebih ke alam. Estetikanya lebih estetik ya gitu ya. Jadi fungsinya sama dengan jaring. Ini kalau ke Pampang kan ada jaring-jaring gitu. Betul. Sama. Ini kan Pak, yang saya lihat ini rata-rata untuk kolam arwana biasanya kan sih tanah ada. Nah, ini Bapak konsepnya apa gitu Pak? Ini sebenarnya juga tanah. Jadi dinginnya aja pakai batu tali karena kebetulan tanah di sini kan rawan longsor. Tanahnya banyak mengandung pasir, tapi di bawahnya semuanya tanah. Oh berarti cuma pinggir aja Cuma nih, pinggirannya aja nih ya? pinggirnya aja nih. Gitu nggak berpengaruh ya sama ikan? Tidak. Cuman Justru lebih aman. Jadi lebih aman daripada longsor, lebih aman dari kebocoran. Oh betul. Dan lebih rapi juga sebenarnya. Saya sih agak sedikit kepo atau agak sedikit penasarannya itu dengan irigasi air. Ini kan yang pertama nggak semudah itu ya untuk menentukan tempat yang irigasinya bagus. Apalagi di sana kita teman-teman bisa lihat air langsing masuk ke chamber, ya itu chamber ya Pak? Ya, itu udah terukur apa buat penambahan oksigen kan airnya jalan. Jadi ada terus masuk ke sini, masuk lagi ke sana, keluar ya, Oksigennya. Jadi ada di sini tumpah kemari. Di sini kita dinetralisasi lagi dengan rumput-rumput alami. Oke, ini ada rumput-rumput ini ya. Ini Jadi proses itu udah bening. Oh iya benar ini. Jadi ada di sini ke situ. Berarti ini ada fungsinya ya Pak ya? Ada Semua ya? fungsi ya. Jadi mungkin dari sini air sedikit kotor, keselip sama tanaman-tanaman air. Iya betul. Ini namanya filter alami. Filtrasi alami. Keren banget. Berarti kalau kayak gitu berarti nggak terlalu banyak mau pakai pompa ya? Atau nggak pakai pompa sama sekali? Semua kolam buat penangkaran ini nggak ada pompa. Jadi kita benar-benar nol listrik. Jadi pakai sistem gravitasi aja. Oke. Jadi nanti kita jual ikan bisa lebih murah Iya. dibandingkan yang mahal. Karena biaya produksinya juga lebih murah gitu ya mungkin ya. Jadi bisa lebih terjangkau. Gitu. Tapi semuanya arwana tidak semurah ikan konsumsi. Oke betul. Tetap ikan sultan bro. Ayo pokoknya kita ikutin lagi nih Kita lihat pembesaran. Oh ada lagi pembesaran. Ayo kita ikutin menuju kolam pembesaran. Ini adalah salah satu kolam pembesaran Pak Wandi ini, dari Wandi Red. Kita lihat di sini. Ini dari ukuran berapa Pak? Kira-kira Pak? Ini kita masuk dari 22 cm sampai 25 cm. Dengan kolam sebesar ini aman gitu ukuran 20 cm Pak. Aman. Jadi yang mempengaruhi itu bukan lebarnya, tetapi ketinggian air. Karena ikan itu kan bisa main ke bawah ke atas. Jadi jangan terlalu besar.
Betul. Nah, untuk kedalamannya ini berapa nih kalau buat yang kolam pembesar? Kita custom. Oh bisa dia, oh bisa style. Jadi kita mau bikin 30 cm juga bisa, 40 cm juga bisa, 50 cm juga. Jadi ini pola murah tapi otomatis. Ya. Wow. Sama aja di gravitasi. Terus juga mungkin emang sengaja juga kali ya Pak Wandi naruh kolam pembesaran ini lebih tinggi daripada kolam-kolam yang ini biar bisa ngatur airnya juga gitu. Nah, kalau untuk kan ada ikan itu ada yang meri, ada yang ngeblok gitu ya. Nah, apakah itu dari genetik atau memang ada treatment tersendiri? Kalau ngeri nggak ngeblok itu pasti genetik. Udah pasti genetik. Ngeri ngeblok warna itu genetik. Jadi tapi kalau bentuk badan segala macam anatomi itu dari faktor perawatan. Ini produk pembesarannya nanti bisa lihat. Oh ada. Oke, nanti kita lihat. Habis ini kita lihat ke hasil ya, hasil dari Pak Suwandi di Suwandi Red. Ini yang bakal nanti jadi ikan baru begitu ya? Ya ini titik dia. Spesial. Ini jatuh. Ini bakal calon indukan baru. Sama. Oh 50. Tapi umurnya belum cukup umur di tahun depan ya, ini produksi juga. Oke. Untuk produksi kira-kira di umur berapa tahun? Kalau di Jabodetabek itu jantannya maunya yang lebih tua gitu. Ya, kalau 8 tahun itu paling ideal. Oke. Tapi kalau betina sih 4 tahun 5 tahun. Jadi nggak perlu lagi. Takut kan masih panas. Ya ini karena kita syutingnya siang ya, jadi dia nggak terlalu ini. Tapi kelihatan kok emang keren-keren ya, lebar-lebar, besar-besar banget. Wow. Oke. Fungsinya jaring-jaring Ini buat memudahkan panen. Oh. Di saat ikan itu yang ngerem di sono, Betul. tutup itu, jadi bisa jaring. Jadi nggak perlu dulu. Jadi cuma tinggal kita pasang jaring ke sini, jaring ke sana, angkat gitu ya. Seperti kemarin kan. Ya Bobi nggak ngajak saya sama mata. ada Tapi nanti insya Allah kita pasti main lagi, kita panen ya. Kalau konan di Gomen boleh ikut ngepak Pak? Boleh. Pasti lah spesial. Tapi ini ada berapa ekor Pak? Sama ini orang kita. 30 ekor satu ini atau satu ini? Tapi semuanya ini kan gabung. Oh iya. Ini 30 ekor. kalau kita ikan khusus Pak. Jadi yang khusus ya pasti ada lah karena semua itu paling pelakunya beda-beda. Mulai pakan dan mulai pengaturan air kan berbeda itu. Ada bapak itu full block semua. Iya luar biasa. Luar biasa. Oke kita lihat yang selanjutnya, kita lihat apa nih? Akuarium atau plafonor tidak bisa. Kita Batu-batu kayak gini kan isinya tuh ada ini. Ini juga sama batu-batu ini ramah lingkungan ya sering kacau. Oke, Air bisa masuk ke bawah. Yang kedua berterapi juga. Oh iya benar. Buat rematik. Salah satunya. Asam urat, indahan kita pengen tampil beda juga. Jadi konsepnya Nggak alam. basic juga. Ya. wah keren banget ya. Keren. Ke atas. Udah full block. Ini kira-kira nanti buat apa nih Pak? Apakah akan di Ini emang khusus ikan pilihan. punya pilihan. Wow. Yang dasarnya agak kuning. Iya benar. Berarti kalau mau kontes ini dia nih. Bisa. Nah, kalau misalkan Ikut yang kontes aja. misalkan ada teman-teman nih yang mau kontes, dia mau cari, saya mau belikan buat standar kontes. Nah ini nih kayak gini nih, bisa di sini ya. Wow. Apa kita mau betul? Oh siap, ya dapat undangan nih kita ke showroom. Kalau ini kan masih bahan ya, bahan super. Nanti udah 70 cm.
bisa kita lawan jangan aja. Wah, pinter. Bisa aja sang legend Politik bisa. ya. Kalau udah 60 55 cm kan banyak. Wow. Tapi memang kalau project ikan besar ada penilaian lebih ya, auranya lebih kelihatan. Apalagi di Excel. Setuju tuh sama si Pak Alfred. Kita kan makin gede, makin mulus, biasanya dikasih penghargaan gitu. Kita nanti pencetakan datang itu menantikan ikan yang lebih sampai ke atas. Tidak perlu merah nanti mulus. Mudah-mudahan sih nanti ada. Jadi orang itu pelihara ikan, bayangkan dari ukuran 15 cm. Dia pelihara, keluarga anaknya atau cucunya sampai 70-80 cm. Itu luar biasa dia. Jadi ikan ini bisa diwariskan. Wah, karena dia umurnya panjang kan ya. Jadi jangan takut ikan. Wah, mantap. Pokoknya bisa dijadiin inventaris. Investasi. Investasi. Habis investasi bisa buat inventaris juga. Inventaris, betul. Ikan terbuang udah berapa tahun Pak di sini Pak? Kira-kira. Atau Bapak Ini sih ada kayak 5 tahun. Mantap. kira-kira itu 1 meter atau Ya, 1,75 cm? 75 itu hitungan panjang ya? gede nggak belum 75 itu paling awal. Wah, 25 tahun. Kalau yang bisa yang tua yang mungkin Pak Empak. Oh iya benar. Yang bisa gede mungkin 80-90. ada yang super semua. Iya, ini kita udah keren banget ngeliatnya ya. Ya, yang di akuarium itu ada tutup. Pak, tolong ambil sungai ya Pak. Udah makan udah 3 minus. Kamu panen kayak kemarin udah kuat. Iya. Tapi untuk ke atas, saya rasa itu kan ya. Jadi, pokoknya naik itu lagi. Wah, ini dia. Ini hasil kelahiran di sini. Ini praktiknya udah ciampe pokoknya. Wah, udah warkam sih. Iya. Udah punya KTP Ciampea ya guys. Nah ini akan dijual atau sudah ada yang punya? Ya pada akhirnya dijual. Pada akhirnya. Pasti pada akhirnya akan jatuh kepada tangan yang kita ini lagi ya. Jadi kapan lakunya nunggu judulnya aja. Iya. Kita sebenarnya kan arwahnya judul-judulan. Benar. Siapa tahu ntar apa judul kita nggak ngerti juga. Betul. Siapa sih? Waduh. Nih, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ekornya itu ujung ekornya Merah itu semua. merah semua. Ya, itu berarti udah bakat merahnya udah kelihatan ya. Ya itu pertama kali ini tip buat penghobi. Kalau buat ikan kecil di bawah 20 cm, tip bahwa ikan itu benar kamera ekornya. Ujung ekor ya. Bibirnya merah, airnya juga merah. Oke. Nah kalian kalau metalik dia ngikutin dasar akuarium. Jadi kalau dia akuarium putih ya kita agak bersih, tapi nanti begitu biru dia agak gelap juga. Tapi patokan di ekor, di kumis, bibir, gayung. Jadi ujung-ujung ekor sama ujung-ujung daun itu kalau ikan berkualitas harus sama rata. Jangan Oke. sampai daunnya kuning, ekornya merah. Oh, betul. Nah, ini kita geser lagi nih ke sini. Nah, Ini Pembesaran sini. wah, ini Pembesaran. hasil akhir. Bukan hasil akhir ya, mungkin ya Hasil pembesaran. setengah jadi. setengah jadi. Ini awal, setengah jadi, di akhir. Oke, ini setengah jadinya coba. Ini yang disebut dengan ring-ring yang lebar nih ya. Pokoknya apa sisi lebar itu benar-benar kelihatan ya, lebar banget ya. rata-rata tuh nyendok semua. Wah, Bodi sumo. bodi sumo, Kalau di nyendok. Bogor itu udaranya dingin. Iya. Jadi masih makannya dingin. Oh, Wah. Karena udara dingin jadi masuk juga ya. Makannya. bisa. Ini dayungnya juga panjang-panjang, terus warna bibir sama warna ekornya juga sama ya, sesuai sama badannya juga. Ini baru 5 hari udah kayak gini. Baru gimana nih Pak? Berarti tadi kan Bapak bilang 3 bulan. Ini Jadi merah. pola. Ini kan ikan pembesaran. Nah, ini untuk bisa jadi merah ini berapa lama? Ini harusnya 6 bulan sih. Oh, 6 bulan. Ini ikannya lebih muda. Oke. Kalau ini kan makin tua makin cepat merah kalau kita dengan Oh. Nah, ini umur usia berapa ini? ini kurang lebih 1 tahun sih.
1 tahun setengah. 1 tahun setengah sampai 2 tahun. 1 tahun terus break ini Pak? 1 tahun setengah. Wow. Karena untuk kolom tadi jalan terus. Iya benar. Berarti dari kolam itu masuk ke sini terus masuk ke sini lagi ya. Ini udah siap buat jadi kodok ya. Nanti buat jadi kodok. Jadi kodok. Iya. PW kodok. Buat jadi PW kodok. Nah ini sebelahnya sama. Ini masih satu ini ya. 1, 2, 3. Karena keterbatasan akur jadi cukup untuk. Wah, ini kayaknya merendah untuk meninggi. Betul. Nanti pokoknya kalau kita lihat ke farmnya pasti dah kita lihat ikan-ikan yang luar biasa. Yang udah jadi ya, kalau di showroom semuanya udah jadi ya Pak. Hampir semua jadi ya, udah merah lah, pokoknya udah merah. Udah orange. Tapi juga ada ikan spesial yang kemudian Wow, sumo. Sumo. belum masuk di nanti. Oke Pak, ini jadi Nanti buat naikin rating vlognya ini. Iya siap. Pokoknya nanti spesial buat di komen kita mau Betul. vlog ikan sumo 70 cm spesial. Betul. Merah. Wow. Pokoknya luar biasa banget. Ada lagi yang mau di Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini kita nggak tahu ya di dalam ada apa lagi. Ya. Ini ada tempat rahasia, ternyata tempat tersembunyi. Ruang-ruang. Ruang tersembunyi. Oh ini apa nih? Oh ternyata kita masuk ke gudang. Gudang. Ini Kita kita lihat nggak tahu. dalamnya. Ini gudang apa? Gila ini sini gila. Nggak tahu nih gudang apa. Gudang amunisi nih ternyata. Bersih banget guys. Bersih. Steril. Wow. Nah, ini kita kayaknya dari ujung nih. Teman-teman kita dari ujung aja nih, dari ujung nih. Nah, ini Sumpah steril bersih. Jadi sebetulnya pasir lah, jadi ikan masih ada telurnya. Jadi lama telurnya itu ikan yang besar. Oh, ini namanya placenta ya. Jadi selama masih ada kuning telur ini kan nggak dikasih makan. Nanti ketika dikasih makan itu ketika kayak apa? Telurnya hampir masuk, berarti kita mulai lagi kasih makan. Oke. Jadi kita mulai belajar berenang. Nah ini berarti ini telurnya udah agak kecil sedikit ya. Udah mulai belajar berenang. Udah main dari ini. Oh ini di keluarnya agak kecil dia udah mulai berenang ya. Ini palingan pada 3 minggu. Wow, bulan ini ya. Pada 14. 14 ini yang ini tadi kan masih di telur. Itu kemarin tanggal 14 Mei. Ya. Oh berarti ini jadinya panennya panen tua ya? Bantuan kita ada bantuan. Nah bedanya panen tua sama panen muda itu mempengaruhi sama ke kualitas atau yang lain? Selagi perawatnya bisa sih, pasti orang sama nggak bisa beda. Masalah waktu doang, jadi padat tua panen muda tidak ada masalah. Tidak penting sama teman kita. Oke, tapi sama aja ya. Sama, tergantung genetiknya, tergantung kehidupan. nah tapi kalau untuk dari misalkan kalau panen muda kan belum terbentuk ya, masih baru kecil ya gitu. Untuk jadi berenang deh, resikonya terbesarnya itu apa kira-kira? Biasanya kalau salah perawat dagingnya cuma resiko kematiannya juga tinggi, yang waduh. Tapi ya sama-sama, jadi kalau kita panen awal muda, dapatnya yang banyak. Oke, Tapi resiko ikan kadet biasanya agak rendah. Tapi kalau panen langsung gini, yang merawat lebih cepat juga pokoknya masuk atau cepat berenang ya. Nah ini udah setengah berenang. Nah ini pasti kan sumbu, ditutupnya dulu gini. Nah. Jadi telurnya gede, ikannya gede. Oh betul. Telurnya gede, ikannya gede. Kan mungkin pernah lihat telurnya kecil, ikannya kecil. Iya. Nah ini ikannya ini kalau dia posisi panen tua atau panen normal, ini bisa 9 cm. Wow. Bisa 9 cm. Nah pada umumnya 7 cm. Oh. Tapi dengan kondisi telur segini gede, dia bisa 9 cm. Dia bikin panen tua dari mulut. Karena ini hitungannya gede banget. Itu feeling banget itu contohnya ya. Jadi paham ya? Kalau ini gede, yang gede. Betul. Paham. Jadi ini kita jamin pasti bisa jumbo. Kalau bisa rawat, umurnya panjang 78% pasti bisa. Wah. Luar biasa. Nah, ini sekarang yang Ini juga jumbo. jumbo. Oh ini paling Jumbo juga begini. Ini setelah udah bisa makan ya, udah. Ini berapa senti ini? Ini perlu tidak hampir 17 cm ya. Oh, 17 cm ya. Ini 17 cm. Nah, ini awalnya kayak gini. Jumbo juga. Awalnya ini
panen lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Ini panen muda. Oh, panen muda. Ini kan yang ketahuan nih panen. Oh, ini tanggal 2 Januari. 2 Januari, Februari, Maret. Panennya yang seperti telur. Oh, ini salah satu. Ini sama ini. Nah, ini kalau ini kan tadi panen udah berbuah ikan, berbuah. Nah, Kalau ini panen telur. panen telur umur kurang lebih 13 hari, jadi gede jarum lah kan? Iya, betul. Curang. Nah, ini ya, ini salah satu contohnya yang tadi saya tanyakan antara panen tua dan panen muda. Kalau memang kita bisa merawat, ya tetap jadi seperti ini, tetap bagus gitu. Cuman resiko, nah, kalau Pak Wandi memang sudah tahu treatmentnya, caranya, penanganannya. Hanya ini tetap ya, bagus. Secara logika, sebab modusnya kita rawat, pasti lebih bagus dirawat mudanya. Betul. Setuju nggak? Setuju. Makanya itu yang jadi selama ini di pikiran saya, panen muda, posisinya nggak di dalam mulut, pasti di luar, ya kan? Sedangkan dia posisinya masih, Iya. kalau namanya baby itu kan rentan ya, jadi itu rentan. Tentang dan itu pasti ya bangunnya di situ kan dari prematur kan butuh biaya perubahan juga sama. Ini ekornya juga merah ya, merah banget ya. Ini bagus kalau dayungnya bagus, jadi bagus. Jarak pertumbuhannya juga panjang. Ini jubur jadi dayung putihnya panjang banget. Nah, dia pakai rambut putih, kalau pakai rambut merah habis. Iya. Ini kalau nggak pakai rambut putih, Tajam warnanya. ini bukannya merah banget. Metaliknya biru pohon yang merah. Kalau buat merah ini habis. Ya. Iya benar. Wow. Metalnya Oh benar. Kelihatan ya. Keren. Di TV-nya udah kelihatan. budak. Karena kita nggak pakai rambut sih. Begitu. Nah ini buat teman-teman Dari tidak pakai. panjang banget. Ya kalau yang mau lihat indukannya atau anakannya yang berkualitas, saya contohnya. Dari metaliknya beda. Metaliknya beda. Kalau ada dari metalik dia semakin biru mendekati ungu. Iya. Jadi kalau silver ya jadinya oranye. Terus Ini buat para pemula. rata-rata telurnya orang kemerahan nih. Iya. Warnanya bagus banget. Ini tidak selalu. Oranye mah perlu. Wah iya. Apalagi kan nggak ketemu dengan kemasan. Pak, boleh Pak, bentar. Lihat dulu scan-nya. Nah ini tuh ya, ini telurnya, warna telurnya tuh orange banget ya, menyala, terang. Itu keren. Nih jadinya nanti begini full. Yang paling hobi. Wah ini finishnya nih. Ini dia. Ini finishnya. Hobi ditawarin nggak mau. Bobby sombong. Bobby sombong ditawarin ikan kayak gini. nggak mau. Itu keren ya. Itu bagian kolam gini. Iya. Nggak ditebas dikit. Dayungnya panjang, Mata bagus, dayo, oke lah. ekor juga keker banget. Kalau ekor pasti keras. Pasti keras. Bobby kayaknya nggak makan sini. Nggak pakai apa-apa. Ini kayak gini aja. Ya gini aja hidup sehat. Mahal lagi. Iya. Saya kalau Bobby kayaknya bukan nggak mau Pak. Dia kan kembali dari sini. Ditawarin, kalau dikasih mau Pak. Dikasih tuh siapa yang nggak mau? Oke, ini yang kita lihat. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kalau kita bareng Mas Wandi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas Sudah main ke farm Suwadi. ya. Oh pastinya pasti. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Nanti teman-teman yang mau nanya, nanti juga kita akan ada vlog lanjutan juga ya bersama Pak Wandi. Dan mungkin nanti juga ketika panen, insya Allah kita akan datang juga. Kita udah. Oh ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Tigo Men Lover. Mantap. Dadah.